Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihat Nur Fitria, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, STAI Dr. KHS Mutakin Purwakarta. Saya peserta PKDP tahun 2026 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk membuat video bahan ajar mata kuliah yang saya ampu, yaitu teknik menulis naskah dakwah dengan judul ciri-ciri tulisan dakwah. Adapun CPMK dan sub CPMK pada materi hari ini yaitu mahasiswa mampu menyusun naskah dakwah yang efektif, sistematis, komunikatif, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk berbagai media dakwah. Sub CPMK-nya, mahasiswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri tulisan dakwah. Tujuan pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian tulisan dakwah secara tepat dan jelas. Yang kedua, manusia mampu mengidentifikasi ciri-ciri tulisan dakwah berdasar nilai Islam dan kaidah komunikasi dakwah. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami unsur-unsur penting dalam tulisan dakwah, seperti bahasa yang santun, isi yang mengajak kepada kebaikan, serta berlandaskan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, mahasiswa mampu membedakan tulisan dakwah dengan tulisan yang umum lainnya. Yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis contoh tulisan dakwah yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Apa sih yang dimaksud dengan tulisan dakwah? Baik. Nah, untuk pengertiannya, tulisan dakwah itu menurut Ali Aziz, tulisan dakwah adalah salah satu bentuk dakwah bil qalam, dakwah melalui tulisan. Nah, yang dilakukan dengan menyampaikan pesan-pesan Islam melalui media tulis, baik berupa buku, artikel, majalah, surat kabar, maupun media digital lainnya. Nah, tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat kepada kebaikan, ya amar ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Pengertian yang kedua, ini menurut Samsul Munir Amin, menjelaskan bahwa tulisan dakwah itu merupakan aktivitas penyampaian ajaran Islam melalui bahasa tulis yang dirancang secara sistematis untuk mempengaruhi cara berpikir, sikap, dan perilaku pembaca agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, itu tadi adalah pengertian dari tulisan dakwah. Selanjutnya adalah ciri-ciri tulisan dakwah. Nah, ciri-ciri tulisan dakwah ini ada 4. Yang pertama adalah ciri kognitif, yang kedua ciri afektif, yang ketiga ciri psikomotorik, yang keempat ciri integratif. Yang pertama, ciri kognitif. Nah, ciri kognitif dalam tulisan dakwah yaitu tulisan dakwah merujuk pada aspek yang menekankan pada perubahan atau peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan pola pikir si pembaca terhadap ajaran Islam. Aspek kognitif yang dimaksud di sini adalah cara berpikir. Ini cara berpikir penulis yang digunakan Yang kedua, ciri tulisan dakwah adalah ciri afektif. Ciri afektif ini apa sih? Nah, ciri afektif dalam tulisan dakwah itu berkaitan dengan aspek emosional dan sikap yang ingin dibangun atau diubah dalam si pembaca atau si pendengar dakwah. Jadi, yang dimaksud ciri afektif di sini ialah emosi atau rasa, ya. Jadi, setelah membaca tulisan afektif dengan ciri afektif, si pembaca itu bisa menimbulkan perasaan atau sikap positif, ya, yang bisa contohnya menimbulkan rasa iba, misalnya terharu, sedih, gembira, atau marah, ya, yang diarahkan untuk membentuk sikap dan nilai yang baik. Nah, ciri selanjutnya adalah mengandung hikmah dan kasih sayang. Terus berorientasi juga pada perubahan sikap dan nilai. Nah, menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang lembut, dan memiliki dampak emosional lebih tinggi daripada ciri kognitif. Nah, perbedaannya tulisan dakwah yang
dengan ciri afektif dengan tulisan yang lain, kalau tulisan dakwah tidak hanya mengajak secara emosional, tetapi juga memberikan argumentasi logis bahwa nilai-nilai Islam adalah benar dan relevan bagi kehidupan manusia. Kalau tulisan lain itu mengkritisi fenomena modern yang dianggap dapat menggeser nilai-nilai keislaman dan tidak disikapi dengan bijak. Nah, itu perbedaan antara tulisan dakwah dengan tulisan yang lain dengan ciri afektif. Yang ketiga adalah ciri psikomotorik. Nah, dalam tulisan dakwah itu berkaitan dengan aspek gerak atau tindakan yang nyata dan terampil dalam menyampaikan pesan dakwah. Nah, ciri-ciri psikomotorik dalam konteks tulisan dakwah yaitu adanya gerak informasi atau pesan, kesesuaian antara kata dan perilaku, kemampuan dan keterampilan dalam berdakwah. Ciri yang keempat dalam tulisan dakwah yaitu ciri integratif. Nah, ciri integratif ini yaitu mampu memadukan berbagai aspek kehidupan secara utuh dan seimbang berdasarkan nilai-nilai Islam. Jadi, ciri integratif ini cirinya adalah memadukan nilai agama dengan nilai yang lainnya. Misalkan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah mengintegrasikan ilmu. Jadi mengaitkan pesan dakwah dengan ilmu pengetahuan, akal, dan pengalaman. Lalu menghubungkan individu dengan masyarakat. Jadi bisa menumbuhkan kesadaran sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya menyatukan aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Ini menyeimbangkan antara hati, pikiran, dan tindakan. Jadi, yang dimaksud dengan ciri integratif dalam tulisan dakwah, nah, menjadikan tulisan dakwah itu mampu menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia secara utuh dan membawa kepada kebaikan yang nyata. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil dalam materi hari ini yaitu tulisan dakwah yang baik merupakan perpaduan antara kedalaman ilmu, kejelasan pesan, dan ketulusan niat untuk mengajak kepada kebaikan. Nah, tulisan dakwahnya itu harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, harus mendidik dan mencerahkan. Yang ketiga itu bersifat persuasif dan menyentuh, ya. Yang keempat adalah menyentuh hati dan pikiran. Jadi disampaikan dengan bahasa yang menyentuh, mengubah kesadaran, dan menginspirasi perubahan. Selanjutnya, kontekstual dan relevan. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan zaman, situasi, dan kondisi si pembaca. Yang terakhir, bahasanya harus jelas, lugas, dan indah. Nah, ini menggunakan bahasa yang tepat, menarik, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.